Selamat datang di saluran Rumah Sehat Lansia, tempat di mana kita bersama Sima menjelajahi berbagai informasi penting seputar kesehatan di usia senja. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi banyak pria, terutama yang berusia di atas 60 tahun. Kesehatan prostat. Seringkali, masalah prostat menjadi momok yang menakutkan. Namun tahukah Anda bahwa banyak masalah tersebut berakar dari kebiasaan sehari-hari yang mungkin tidak kita sadari? Video ini akan mengupas tuntas 10 kebiasaan umum yang dapat memicu pembesaran prostat, sebuah kondisi yang dikenal sebagai benign prostatic hyperplasia, BPH. Mari kita selami lebih dalam, agar kita semua bisa hidup lebih sehat dan berkualitas di masa tua. Prostat adalah kelenjar kecil seukuran kenari yang terletak di bawah kandung kemih pria, berfungsi menghasilkan cairan mani. Seiring bertambahnya usia, sangat umum bagi kelenjar ini untuk membesar. Sebuah kondisi yang disebut benign prostatic hyperplasia, BPH, atau pembesaran prostat jinak. Meskipun jinak, kondisi ini bisa menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu kualitas hidup. Gejala umum meliputi kesulitan buang air kecil, aliran urin yang lemah, sering buang air kecil terutama di malam hari, dan rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Banyak pria menganggap pembesaran prostat sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan. Namun faktanya, gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari memainkan peran besar dalam mempercepat atau memperburuk kondisi ini. Mari kita bahas satu persatu. Kebiasaan yang seringkali tanpa disadari menjadi pemicu masalah prostat ini. Pertama, dehidrasi atau kurang minum air adalah kebiasaan yang sering diabaikan. Ketika seseorang kurang minum air, urin menjadi lebih pekat. Dan asam urin yang pekat ini dapat mengiritasi kandung kemih dan prostat, memicu peradangan dan pembengkakan. Prostat yang teriritasi akan cenderung membesar lebih cepat. Tubuh membutuhkan asupan air yang cukup untuk menjaga fungsi organ, termasuk ginjal dan kandung kemih, agar dapat membuang racun dengan efisien dan menjaga urin tetap encer. Kedua, duduk terlalu lama juga menjadi masalah serius. Dalam gaya hidup modern, banyak orang menghabiskan berjam-jam dalam posisi duduk, baik saat bekerja, bepergian, atau bersantai. Posisi duduk yang berkepanjangan dapat memberikan tekanan langsung pada area panggul dan prostat. Tekanan ini dapat menghambat aliran darah ke prostat, mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh jaringan prostat. Kurangnya sirkulasi darah yang baik dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan prostat seiring waktu. Ketiga, konsumsi kafein berlebihan adalah kebiasaan lain yang patut diwaspadai. Kopi, teh, minuman berenergi, dan minuman bersoda mengandung kafein yang tinggi. Kafein adalah diuretik, artinya dapat meningkatkan produksi urin, yang membuat kandung kemih bekerja lebih keras. Selain itu, kafein juga merupakan stimulan otot, yang dapat membuat otot-otot kandung kemih dan sekitarnya menjadi hiperaktif. Aktivitas berlebihan ini dapat memicu iritasi dan kontraksi pada prostat, memperburuk gejala BPH. Keempat, makanan pedas dan olahan sering menjadi favorit banyak orang. Namun dampaknya pada prostat tidak bisa diremehkan. Makanan pedas dapat mengiritasi saluran kemih, termasuk prostat, memicu peradangan. Sementara itu, makanan olahan yang tinggi, lemak, trans gula tambahan, dan bahan kimia sintetis dapat meningkatkan peradangan sistemik di seluruh tubuh. Prostat yang terpapar peradangan kronis cenderung membesar dan mengalami masalah. Kelima, menahan kencing adalah kebiasaan buruk yang sering dilakukan, terutama saat sibuk atau berada di tempat yang tidak nyaman untuk buang air kecil. Ketika seseorang menahan kencing, kandung kemih menjadi sangat meregang. Peregangan berlebihan ini memberikan tekanan balik pada prostat dan dapat melemahkan otot-otot kandung kemih seiring waktu. Menahan kencing secara teratur juga meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, yang jika tidak diobati, dapat menyebar ke prostat dan menyebabkan peradangan serius. Keenam, paparan asap rokok adalah faktor risiko yang sudah dikenal luas untuk berbagai penyakit, termasuk masalah prostat. Zat kimia berbahaya dalam asap tembakau dapat merusak sel-sel tubuh dan mengurangi aliran darah ke organ-organ vital, termasuk prostat. Selain itu, merokok meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh, yang berkontribusi pada peradangan dan kerusakan sel. Perokok aktif memiliki risiko lebih tinggi mengalami pembesaran prostat dan bahkan kanker prostat. Ketujuh, menghindari pemeriksaan medis rutin adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan pria. Banyak pria enggan memeriksakan diri ke dokter kecuali jika sudah merasakan gejala yang parah. Padahal, deteksi dini masalah prostat sangat penting. Pemeriksaan rutin seperti pemeriksaan colok dubur,
dan tes PSA Prostate Specific Antigen dapat membantu mengidentifikasi masalah prostat pada tahap awal, ketika penanganan masih lebih mudah dan efektif. Menunda pemeriksaan berarti menunda penanganan, yang bisa berujung pada komplikasi yang lebih serius. Kedelapan, konsumsi daging merah berlebihan juga memiliki dampak negatif pada kesehatan prostat. Daging merah, terutama yang tinggi, lemak jenuh, dan dimasak dengan suhu tinggi, dapat menghasilkan senyawa inflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daging merah yang berlebihan dapat meningkatkan risiko peradangan prostat dan bahkan perkembangan kanker prostat. Pola makan yang tinggi lemak jenuh dapat memicu respons peradangan di tubuh yang berdampak langsung pada kelenjar prostat. Kesembilan, lemak perut berlebih atau obesitas sentral adalah masalah kesehatan global yang juga berkaitan erat dengan masalah prostat. Lemak perut tidak hanya sekadar tumpukan lemak, tetapi juga merupakan organ endokrin aktif yang menghasilkan berbagai zat kimia inflamasi. Lemak berlebih di area perut dapat menekan organ-organ panggul, termasuk prostat, serta meningkatkan peradangan sistemik. Pria dengan lingkar pinggang yang besar cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami BPH dan masalah prostat lainnya. Kesepuluh, stres kronis yang tidak terkelola adalah musuh tersembunyi bagi banyak aspek kesehatan, termasuk prostat, yang berkepanjangan memicu tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol. Hormon-hormon ini dapat memicu respons peradangan di seluruh tubuh, termasuk pada prostat. Selain itu, stres juga dapat memengaruhi sistem saraf otonom yang mengontrol fungsi kandung kemih dan prostat, sehingga memperburuk gejala BPH. Semua kebiasaan ini, baik secara individu maupun gabungan, dapat mempercepat pembesaran prostat dan memperburuk gejala yang timbul. Mengidentifikasi dan memahami kebiasaan-kebiasaan ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Memahami mengapa kebiasaan-kebiasaan tersebut memengaruhi prostat secara mendalam akan membantu kita lebih termotivasi untuk melakukan perubahan. Mari kita bedah lebih lanjut mekanisme di balik setiap kebiasaan yang telah disebutkan. Dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, ginjal bekerja lebih keras untuk menghemat air, menghasilkan urin yang sangat pekat. Urin yang pekat ini mengandung konsentrasi tinggi produk limbah dan asam. Saat urin pekat ini melewati saluran kemih dan kandung kemih, ia dapat mengiritasi dinding kandung kemih dan permukaan prostat. Iritasi kronis ini memicu respons peradangan. Prostat, sebagai organ kelenjar, sangat sensitif terhadap peradangan, dan peradangan yang berkepanjangan dapat menyebabkan pembengkakan sel-sel prostat, berkontribusi pada BPH. Selain itu, urin yang pekat juga lebih sulit dikeluarkan, sehingga kandung kemih harus bekerja lebih keras, yang dapat menekan prostat. Duduk terlalu lama. Tekanan fisik langsung pada area panggul saat duduk terlalu lama adalah salah satu penyebab utama. Bayangkan, tekanan konstan yang diberikan pada kelenjar prostat yang terletak tepat di bawah kandung kemih, di antara tulang panggul. Tekanan ini mengganggu aliran darah normal ke area tersebut. Pembuluh darah yang menyuplai prostat bisa tertekan, mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi esensial ke jaringan prostat. Sama seperti organ lain, prostat membutuhkan aliran darah yang sehat untuk berfungsi optimal dan meregenerasi sel. Kekurangan oksigen, hipoksia, dan nutrisi dapat memicu stres seluler dan peradangan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan sel-sel prostat membesar sebagai respons terhadap kerusakan atau iritasi. Kafein berlebihan. Kafein adalah zat psikoaktif yang memiliki efek diuretik kuat. Ini berarti kafein merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Bagi pria dengan BPH, kandung kemih sudah seringkali mengalami kesulitan mengosongkan diri sepenuhnya. Peningkatan produksi urin akibat kafein akan semakin membebani kandung kemih, membuatnya harus bekerja lebih keras dan lebih sering berkontraksi. Selain itu, kafein juga merupakan stimulan otot polos. Otot polos ditemukan di dinding kandung kemih dan di sekitar prostat. Stimulasi berlebihan ini dapat menyebabkan kontraksi otot yang tidak perlu atau hiperaktif, yang dapat meningkatkan tekanan pada uretra yang melewati prostat, memperburuk gejala seperti urgensi dan frekuensi buang air kecil, makanan pedas dan olahan. Makanan pedas mengandung senyawa, seperti capsaicin, yang dapat mengiritasi selaput lendir di seluruh saluran pencernaan dan kemih. Ketika senyawa ini diekskresikan melalui urin, mereka dapat menyebabkan iritasi pada kandung kemih dan prostat, memicu respons peradangan lokal. Sementara itu, makanan olahan yang tinggi, gula, garam, lemak trans, dan bahan pengawet artifisial dikenal sebagai pemicu peradangan sistemik. Diet tinggi makanan olahan
dapat meningkatkan tingkat penanda inflamasi dalam darah yang memengaruhi setiap organ tubuh, termasuk prostat. Peradangan kronis adalah faktor kunci dalam perkembangan banyak penyakit kronis, termasuk BPH dan bahkan kanker. Menahan kencing. Ini adalah kebiasaan yang sangat merugikan bagi kandung kemih dan prostat. Ketika kandung kemih penuh dan urin ditahan, ia meregang melebihi kapasitas normalnya. Peregangan berlebihan ini dapat merusak saraf dan otot-otot di dinding kandung kemih seiring waktu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kandung kemih tidak dapat mengosongkan diri sepenuhnya. Selain itu, tekanan yang menumpuk di dalam kandung kemih yang terlalu penuh akan mendorong balik ke uretra dan prostat. Tekanan berulang ini dapat memperparah pembengkakan prostat dan menghambat aliran urin, menciptakan lingkaran setan di mana semakin sulit untuk buang air kecil. Menahan kencing juga menciptakan lingkungan yang stagnan di kandung kemih, meningkatkan risiko infeksi bakteri yang dapat menyebar ke prostat prostatitis. Paparan asap rokok, asap tembakau mengandung ribuan zat kimia berbahaya, termasuk karsinogen. Zat-zat ini diserap ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk prostat. Bahan kimia dalam rokok dapat merusak sel-sel prostat secara langsung, memicu peradangan dan pertumbuhan sel abnormal. Merokok juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah vasokonstriksi dan mengurangi aliran darah ke organ-organ, termasuk prostat. Kurangnya suplai darah yang sehat berarti kurangnya oksigen dan nutrisi, yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan sel. Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh yang berkontribusi pada peradangan dan kerusakan DNA. Menghindari pemeriksaan medis rutin. Penundaan deteksi adalah masalah utama. Banyak pria menganggap gejala prostat sebagai hal yang normal dari penuaan atau merasa malu untuk membahasnya. Akibatnya, mereka menunda pemeriksaan dokter hingga gejalanya menjadi parah dan kualitas hidup sangat terganggu. Padahal, pemeriksaan rutin seperti pemeriksaan colok dubur dan tes PSA dapat mendeteksi perubahan awal pada prostat. Jika BPH terdeteksi dini, intervensi gaya hidup atau pengobatan sederhana mungkin sudah cukup untuk mengelola kondisi dan mencegah komplikasi serius seperti retensi urin akut, kerusakan ginjal, atau infeksi berulang. Menunda berarti potensi penanganan yang lebih invasif dan hasil yang kurang optimal. Konsumsi daging merah berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara konsumsi tinggi daging merah, terutama daging olahan, dan daging yang dimasak, dengan suhu tinggi, dengan peningkatan risiko pembesaran prostat, dan kanker prostat. Daging merah, terutama yang berlemak, tinggi akan lemak jenuh, dan kolesterol, yang dapat berkontribusi pada peradangan sistemik. Selain itu, saat daging dimasak pada suhu tinggi, dapat terbentuk senyawa kimia berbahaya, seperti amina heterosik, HCA dan hidrokarbon aromatik polisiklik PAH, yang bersifat karsinogenik dan inflamasi. Konsumsi berlebihan dapat memicu respons inflamasi kronis dalam tubuh yang berpotensi memengaruhi kesehatan prostat. Lemak perut berlebih. Lemak perut, terutama lemak visceral, yang mengelilingi organ dalam, tidak hanya pasif, tetapi aktif secara metabolic. Sel-sel lemak ini menghasilkan hormon dan zat kimia inflamasi yang dikenal sebagai sitokin. Tingginya kadar sitokin proinflamasi ini dapat memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di kelenjar prostat. Selain itu, akumulasi lemak di perut dapat secara fisik menekan organ-organ panggul, termasuk prostat, yang dapat mengganggu aliran darah dan fungsi normal. Obesitas juga dikaitkan dengan perubahan hormonal, seperti peningkatan kadar estrogen dan penurunan kadar testosteron bebas pada pria, yang dapat memengaruhi pertumbuhan sel prostat. Stres kronis yang tidak terkelola. Stres yang berkepanjangan, memicu respons lawan atau lari dalam tubuh, yang melibatkan pelepasan hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin. Tingginya kadar hormon-hormon ini dapat memengaruhi berbagai sistem tubuh, termasuk sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin. Stres kronis dapat memicu peradangan sistemik, yang pada gilirannya dapat memperparah kondisi prostat yang sudah ada, atau memicu pembengkakan. Selain itu, stres juga dapat memengaruhi sistem saraf otonom, yang mengontrol fungsi kandung kemih dan uretra. Hal ini dapat menyebabkan otot-otot di sekitar prostat menjadi tegang, atau tidak berfungsi dengan baik, memperburuk gejala buang air kecil yang terkait dengan BPH. Dengan memahami mekanisme di balik setiap kebiasaan ini, kita dapat melihat betapa saling terhubungnya gaya hidup dengan kesehatan prostat. Ini bukan hanya tentang faktor genetik atau penuaan semata, tetapi juga tentang pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari.
Meskipun masalah prostat terlihat kompleks, kabar baiknya adalah ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah, mengelola, atau bahkan memperbaiki kondisi ini melalui perubahan gaya hidup. Berikut adalah solusi dan saran yang dapat diterapkan untuk mengatasi kebiasaan buruk yang telah dibahas. 1. Hidrasi yang cukup. Solusi: minumlah air yang cukup sepanjang hari. Targetkan setidaknya 8-10 gelas air putih per hari, atau lebih jika Anda aktif secara fisik atau berada di iklim panas. Pastikan urin Anda berwarna kuning pucat. Saran: bawa botol air minum kemanapun Anda pergi, sebagai pengingat. Kurangi konsumsi minuman manis dan bersoda. Konsumsi makanan yang kaya air seperti buah-buahan dan sayuran. Meskipun terdengar kontradiktif, minum cukup air sebenarnya dapat membantu mengurangi frekuensi buang air kecil yang berlebihan pada beberapa kasus. PPH, karena urin tidak terlalu pekat. 2. Bergerak lebih banyak dan kurangi duduk. Solusi: batasi waktu duduk Anda. Jika Anda memiliki pekerjaan yang mengharuskan duduk lama, atur pengingat untuk berdiri dan bergerak setiap 30-60 menit. Saran: lakukan peregangan ringan, berjalan di sekitar ruangan, atau gunakan meja berdiri, standing desk, jika memungkinkan. Berolahraga secara teratur, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda, dapat meningkatkan sirkulasi darah ke area panggul dan mengurangi tekanan pada prostat. Aktivitas fisik juga membantu menjaga berat badan ideal, yang sangat penting untuk kesehatan prostat. 3. Batasi kafein dan alkohol. Solusi: kurangi atau hindari konsumsi kafein dari kopi, teh, minuman berenergi, dan soda. Batasi juga konsumsi alkohol, terutama bir, yang dikenal sebagai diuretik dan dapat mengiritasi kandung kemih. Saran: ganti minuman berkafein dengan teh herbal bebas kafein atau air putih. Jika Anda menikmati kopi, pertimbangkan untuk beralih ke kopi tanpa kafein atau minum dalam porsi yang lebih kecil. Perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadap kafein dan alkohol, dan sesuaikan konsumsi Anda. 4. Pola makan sehat. Solusi: fokus pada diet antiinflamasi yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan sumber protein tanpa lemak. Saran: tingkatkan asupan likopen, ditemukan dalam tomat matang dan produk tomat, seng biji labu cecengkiongan, dan asam lemak omega-3 ikan berlemak seperti salmon, biji rami. Kurangi drastis makanan pedas, makanan olahan gula tambahan, dan lemak trans. Pertimbangkan diet Mediterania yang menekankan makanan nabati, ikan, dan minyak zaitun. 5. Jangan menahan kencing. Solusi: buang air kecil segera setelah Anda merasa ingin. Jangan menunda-nunda. Saran: tetapkan jadwal buang air kecil teratur, misalnya setiap 2-3 jam. Bahkan jika Anda tidak merasa sangat ingin, ini dapat membantu melatih kandung kemih dan mencegahnya menjadi terlalu meregang. Pastikan Anda mengosongkan kandung kemih sepenuhnya setiap kali buang air kecil. 6. Berhenti merokok. Solusi: berhenti merokok sepenuhnya. Ini adalah salah satu langkah paling signifikan yang bisa Anda lakukan untuk kesehatan prostat dan kesehatan secara keseluruhan. Saran: cari dukungan dari keluarga, teman, atau program berhenti merokok. Banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu Anda mengatasi kecanduan nikotin. Ingatlah bahwa setiap upaya, sekecil apapun, adalah langkah positif. 7. Rutin pemeriksaan medis. Solusi: jadwalkan pemeriksaan kesehatan rutin dengan dokter Anda, terutama jika Anda berusia di atas 50 tahun atau memiliki riwayat keluarga masalah prostat. Saran: jangan ragu untuk membahas gejala apapun yang Anda alami terkait buang air kecil atau area panggul. Pemeriksaan colok dubur dan tes PSA adalah alat penting untuk deteksi dini. Deteksi dini memungkinkan intervensi yang lebih efektif dan kurang invasif. 8. Batasi daging merah dan pilih sumber protein sehat. Solusi: kurangi konsumsi daging merah, terutama daging olahan, dan yang dimasak dengan suhu tinggi. Saran: ganti daging merah dengan sumber protein tanpa lemak lainnya seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, kacang-kacangan, dan produk kedelai tahu, tempe dalam jumlah moderat. Jika Anda makan daging merah, pilih potongan yang lebih ramping, dan masak dengan metode yang lebih sehat, seperti memanggang atau merebus, bukan menggoreng atau membakar hingga gosong. 9. Kelola berat badan, khususnya lemak perut. Solusi: usahakan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat, dengan fokus khusus pada pengurangan lemak perut. Saran: kombinasikan diet sehat dengan olahraga teratur untuk membakar kalori
dan mengurangi lemak tubuh. Latihan kekuatan juga penting untuk membangun massa otot, yang membantu meningkatkan metabolisme. Konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter untuk rencana pengelolaan berat badan yang aman dan efektif. 10. Atasi stres dengan efektif. Solusi: kembangkan strategi yang sehat untuk mengelola stres kronis. Saran: latihan pernapasan dalam, meditasi, yoga, menghabiskan waktu di alam, hobi yang menenangkan, atau terapi bicara bisa sangat membantu. Prioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas, karena kurang tidur dapat memperburuk respons stres tubuh. Ingat, mengelola stres bukan hanya tentang kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik Anda secara keseluruhan, termasuk prostat. Penting untuk diingat bahwa perubahan gaya hidup ini harus dilakukan secara konsisten dan bertahap. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus, karena itu bisa membuat Anda kewalahan. Mulailah dengan 1 atau 2 kebiasaan yang paling relevan bagi Anda, dan secara bertahap tambahkan kebiasaan baik lainnya. Konsistensi adalah kunci untuk melihat hasil yang positif bagi kesehatan prostat Anda setelah mengupas tuntas 10 kebiasaan yang dapat memperbesar prostat dan memahami mekanisme di baliknya. Kita sampai pada kesimpulan yang jelas. Kesehatan prostat sebagian besar berada dalam kendali kita melalui pilihan gaya hidup sehari-hari. Pembesaran prostat jinak BPH memang umum terjadi seiring bertambahnya usia. Namun tingkat keparahan gejala dan progresinya dapat sangat dipengaruhi oleh cara kita hidup. Kita telah melihat bagaimana kebiasaan sederhana seperti kurang minum air dapat memicu iritasi dan peradangan pada prostat akibat urin yang pekat. Kemudian, duduk terlalu lama terbukti menghambat aliran darah vital ke area panggul, menyebabkan kekurangan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan prostat untuk tetap sehat. Efek kafein berlebihan sebagai diuretik dan stimulan otot dapat memperparah frekuensi dan urgensi buang air kecil, menekan prostat yang sudah terbebani. Pola makan juga memegang peranan krusial. Makanan pedas dan olahan memicu peradangan sistemik yang memengaruhi setiap organ, termasuk prostat. Demikian pula, konsumsi daging merah berlebihan dikaitkan dengan peningkatan peradangan dan risiko masalah prostat. Ini menekankan pentingnya diet antiinflamasi yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh. Kebiasaan seperti menahan kencing adalah tindakan yang secara langsung memberikan tekanan balik pada prostat dan kandung kemih, melemahkan fungsi organ tersebut dan meningkatkan risiko infeksi. Paparan asap rokok dengan segala zat kimianya yang berbahaya tidak hanya merusak sel prostat secara langsung, tetapi juga mengurangi sirkulasi darah yang esensial. Lebih lanjut, kita menyadari bahwa kesehatan prostat tidak hanya tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola tubuh kita secara keseluruhan. Menghindari pemeriksaan medis rutin adalah kesalahan besar yang dapat menunda deteksi dini dan intervensi efektif. Deteksi dini adalah kunci untuk penanganan yang lebih sederhana dan hasil yang lebih baik. Lemak perut berlebih bukan hanya masalah estetika, tetapi merupakan gudang zat kimia, inflamasi yang secara aktif merusak kesehatan prostat dan organ lainnya. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga berat badan ideal dan mengurangi lemak visceral melalui diet dan olahraga. Terakhir, stres kronis yang tidak terkelola adalah musuh tersembunyi yang memicu pelepasan hormon stres yang dapat menyebabkan peradangan sistemik, termasuk pada prostat. Mengelola stres melalui teknik relaksasi, tidur cukup, dan aktivitas menyenangkan adalah fundamental untuk kesehatan prostat. Kisah Robert, pria berusia 73 tahun, yang berhasil mengatasi masalah prostatnya dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan ini, menjadi bukti nyata bahwa perubahan positif itu mungkin. Kisahnya menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Robert tidak melakukan perubahan drastis dalam semalam, melainkan melalui langkah-langkah kecil dan konsisten yang pada akhirnya membawa dampak besar. Pesan kunci dari pembahasan ini adalah bahwa kesehatan prostat bukan semata-mata takdir genetik atau hasil penuaan yang tak terhindarkan. Sebaliknya, itu adalah hasil kumulatif dari pilihan-pilihan gaya hidup kita, dengan kesadaran dan komitmen untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Setiap pria memiliki kekuatan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan prostatnya, mengurangi risiko pembesaran yang mengganggu, dan hidup dengan kualitas yang lebih baik di usia senja. Prioritaskan hidrasi, bergerak aktif, makan dengan bijak, hindari kebiasaan merusak, dan kelola stres Anda
Dengan demikian, Anda tidak hanya merawat prostat Anda, tetapi juga menginvestasikan pada kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Demikianlah pembahasan kita mengenai 10 kebiasaan yang dapat memperbesar prostat. Semoga informasi ini memberikan pencerahan dan motivasi bagi Anda untuk memulai perubahan positif dalam hidup. Ingat, menjaga kesehatan prostat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup Anda di usia senja. Mulailah dari langkah-langkah kecil dan lakukan secara konsisten. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah dengan pertanyaan atau pengalaman Anda, dan bagikan kepada teman serta keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terakhir, pastikan untuk subscribe ke channel Rumah Sehat Lansia agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya seputar kesehatan di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya.